kasih-Mu, berkat-Mu mengalir di tempat ini, menjamah setiap kami. Oh Rabaya, mari angkat tangan. Kau setia, Kau, katakan Bapa, Bapa, Kau setia. Sekali katakan, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Bapa, Kau setia. Makasih Bapa, makasih Bapa. Terima kasih Abba, ya Bapa. Engkau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau hadir untuk memberkati setiap kami yang merasakan kasih-Mu, yang merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari ya Roh Kudus terus bekerja, berdaulat atas setiap kami. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua supaya kami mengerti kehendak-Mu. Bagaimana kami harus hidup untuk berkenan kepadamu, khususnya di hari-hari yang jahat ini, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami mau tinggal diam di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama umat Tuhan katakan amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Wah puji Tuhan, ini libur lebaran tapi jemaat Tuhan juga tetap semangat ya beribadah. Puji Tuhan. Nah saudara, satu kali Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan kepada murid-muridnya, yaitu tentang seorang yang menabur benih. Ada 4 jenis tanah di mana benih itu ditaburkan. Yang pertama ditabur, benih itu jatuh di pinggir jalan. Belum sempat tumbuh, dicuri oleh burung gagak. Benih yang kedua jatuh di tanah-tanah yang berbatu. Sempat tumbuh sebentar, tapi karena tanahnya berbatu, mati. Yang ketiga, benih itu jatuh di tanah yang penuh dengan semak dan duri. Tumbuh sih tumbuh, tapi sayangnya tidak berbuah. Dan benih yang keempat adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Lalu dia tumbuh, dia berbuah-buah lebat. Sesungguhnya yang Tuhan rindukan benih itu ditabur di yang nomor 4. Tapi kalau boleh saya katakan, kalau dengar dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, yang pertama dan yang kedua, ini boleh saya kategorikan, ini bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah. Ya, karena yang pertama pinggir jalan ya, mungkin datang gereja nggak ngerti apa-apa, firman itu nggak masuk, Tuhan Yesus katakan, udah dicuri oleh iblis. Yang kedua, taruh tanah-tanah yang berbatu, dihimpit oleh tekanan, dihimpit oleh mungkin penganiayaan dunia ini, yang membuat dia itu sebetulnya masih bingung mau ikut Tuhan apa enggak. Atau mungkin mereka yang orang yang diajak datang, tapi himpitan dunia, tekanan dunia itu membuat dia, enggak lah, nanti kalau gue jadi orang Kristen nanti kayak gini, kayak gini. Akibatnya mereka juga tidak bertumbuh. Tapi yang ketiga dan keempat, itu saya mau katakan, itu orang Kristen yang sebetulnya ada di gereja banyak hari-hari ini. Yang ketiga tadi disebutkan itu ditaruh tanah yang penuh semak duri. Kalau yang keempat kita nggak usah ngomong, kita udah tahu itu kerinduan Tuhan. Tapi saya mau mengajak kita terfokus kepada yang ketiga ini. Ini pergumulan anak-anak Tuhan ada di sini sebetulnya. Saudara either atau saudara di yang ketiga atau saudara masuk yang keempat. Saya berdoa kita semua masuk ke yang 4. Kalaupun ada yang nomor 3, saya berdoa kita keluar sebagai pemenang. Nah sekarang kita baca apa yang Tuhan Yesus katakan tentang benih yang ditaburkan di tanah yang ketiga ini. Kita baca di Matius pasal yang ke-13.
Matius 13 ayat 22. Yuk kita baca ya. Nah ini yang ditaburkan di semak duri. Baca 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi semak duri ini berbicara tentang dua hal ini. Yang pertama, kekhawatiran dunia ini. Kekhawatiran dunia. Dan yang kedua, tipu daya kekayaan. Bukankah dua hal ini yang banyak struggle anak-anak Tuhan orang Kristen hari-hari ini? Khususnya banyak orang bilang dunia susah, resesi, ya perang terjadi, dampaknya tentu secara global. Nanti ke depan ini mungkin BBM naik, orang sudah mulai khawatir. Saudara, banyak kan kita bukan khawatir yang kemarin. Gak ada yang khawatir kemarin. Khawatir untuk hari besok, selalu. Nanti gimana, itu kekhawatiran, saudara. Dunia ini punya sebuah standar, makanya disebut kekhawatiran dunia. Karena dunia punya standar, lu kalau gak ada ini, habis lu. Lu kalau gak bisa beli ini, aduh cilaka lu. Lu kalau gak bisa begini, mati lu. Nah, itu standarnya dunia, batasan yang dibuat. Kalau gak ada itu, habis kamu. Karena itulah ketika Tuhan Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis. Iblis pertama coba itu, udah 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Pertama kali pencobaannya. Kamu kan kalau berfirman bisa ngubah batu ini jadi roti. Rubah batu ini jadi roti. Tapi Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Tuhan Yesus gak mau kalau hidupnya itu dipengaruhi oleh aturan, atau dunia ini punya aturan yang kalau gak ini lu udah habis lu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebetulnya apa firman yang keluar dari mulut Allah? Itu firman yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Alkitab berkata, Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya dijadikannya. Saudara, karena itu kalau saudara dan saya percayakan firman Tuhan, sekalipun mungkin sekarang ini gak ada, tapi perkataan firman kita imani, Tuhan menyediakan, Tuhan siapkan besok buat saya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal ke-6, Matius 6 ayat 25 sampai 27. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, baca sama-sama. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya ulangi ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya? Saya mau beritahu ayat ini cuma berkata gini, kekhawatiran itu tidak bisa memperpanjang hidupmu. Kekhawatiran tidak bisa memperpanjang jalan hidup kita. Apa lawan kata dari kekhawatiran? Lawan kata dari kekhawatiran di Alkitab adalah iman. Katakan sama-sama, iman. Iman artinya mempercayai janji Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk melihat, iman itu bukan sekedar sugesti. Ya gue percayalah Tuhan tolong gue. Enggak. Iman itu mempercayai janji firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan bilang, dia pasti menggenapinya. Itu iman. Sekalipun mungkin keadaan tidak memungkinkan, tapi kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, itu yang aku pasti terima. Saudara, dalam hal ini
kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus ucapkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata begini, kamu perlu makanan, minuman, pakaian. Iya betul. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan Yesus cuma berkata gini, makan, minum, sandang, pangan, papan, semua itu dicari oleh semua orang. Tapi Tuhan Yesus katakan Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Baru di ayat 33, karena itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi saya mau ajak kita fokus dengan perkataan Tuhan Yesus begini. Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Bapa di dunia ini punya tanggung jawab untuk memelihara, menjamin anak-anaknya tuh punya makanan, minuman, tempat tinggal. Bapa di dunia itu tanggung jawabnya adalah penyediaan dan perlindungan. Menjamin keluarganya ada tempat tinggal, keluarganya bisa makan tiap hari. Itu tanggung jawab Bapa. Dengar, Bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik. Apalagi Bapa yang di surga. Katakan amin. Karena itu apa yang dimaksud iman dalam poin ini. Setiap saudara dan saya harus punya iman bahwa dia adalah Bapa yang baik buat saya. Saya ini anak, dia Bapa. Bapa pasti pelihara. Kita harus punya iman, yakin bahwa Bapa pasti pelihara. Kalau kita sebagai orang Kristen gak punya keyakinan, gak punya iman akan hubungan ini, relation, bahwa kita ini anak, dia Bapa, gak heran saudara, dalam hidup selalu cari solusi kemana-mana. Tapi kalau kita tahu di dunia aja saudara, bagi anak kalau ada apa-apa cari bapaknya. Mari kita punya Bapa di surga. Alkitab berkata, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuanku, kata Tuhan. Emas perak Tuhan yang punya. Kalau dia yang punya segalanya, kenapa kita anak ini khawatir? Ada amin? Saya ingat ada lagu berkata gini, ku tahu Bapa peliharaku. Katakan, dia baik, amin. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Taruh tanganmu di dada, katakan, dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, amin. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, amin. Dia baik bagiku. Katakan, lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Angkat tangan saudara. Ku tahu Bapa peliharaku. Taruh tanganmu di dada. Dia baik bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kita tahu, kita punya iman, hubungan ini hubungan yang spesial. Kita gak perlu khawatir. Tiap kali ketakutan, yang namanya manusia, namanya kekhawatiran pasti ada, gak mungkin enggak. Tapi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai kita. Begitu itu datang, langsung Bapa. Langsung ganti dengan iman. Aku percaya Bapa pasti pelihara. Nanti anakku sekolah, aduh mesti pendaftaran nih. Udah tinggal sebulan, gak ada dananya, bagaimana nih? Udah mulai takut, khawatir. Ayo Bapa, anakmu ini perlu sekolah. Bapa tolong. Doa. Lalu habis doa, imani. Perkataan belum dijawab, doa.
Nanti lihat bagaimana Bapa pelihara anak-anaknya dengan cara yang ajaib. Saya terlalu banyak mendengar dan membaca kesaksian-kesaksian mereka mengalami pertolongan Tuhan dengan cara ajaib. Saya selalu berkata kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku tahu Bapa pelihara. Endingnya aja, taruh tangan di dalam. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan. Ku tahu Bapa peliharaku. Taruh tanganmu. Dia baik bagiku. Saya berdoa kita anak-anak Tuhan menang terhadap kekhawatiran dunia ini. Nah yang kedua, Semak Duri itu berbicara tentang tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Kalau sudah dengar kata bahasa Indonesianya, tipu daya kekayaan. Itu semua artinya apa? Itu sebenarnya tipuan iblis. Itu tipuan seolah-olah cuma kekayaan yang paling punya daya. Balik lagi. Ya, tipu daya kekayaan itu sebenarnya arti gini. Itu tipuan aja. Tipuan dunia bahwa kalau lu gak kaya, lu gak punya kuasa. Itu namanya tipu daya kekayaan. Yang membuat orang gini, kalau gak ada harta benda, kalau gak ada ini, wah nanti gak bisa. Tipu daya kekayaan itu yang banyak menyesatkan anak-anak muda generasi ini. Maaf, itu terjadi. Yang namanya tipu daya kekayaan. Itu saudara, waktu kita melihat sesuatu, lalu kita mengingininya, tinggal dua. Kita percaya kalau saya perlu ini Tuhan masih pelihara saya, atau itu memang keinginan kita. Wah, gue mesti dapat dengan berbagai cara. Gimana caranya gue bisa dapat? Kalau gue nggak dapat, nanti gue nggak ikutin budaya kain. Kalau gue nggak dapat, kalau gue nggak punya ini, wah nanti repot nih. Kalau gue nggak bisa punya ini, wah nanti sama teman-teman gue dikucilin. Kalau gue nggak bisa dapat ini, waduh nanti gue udah deh dibully, diledekin. Saudara, kadang-kadang kita itu dipengaruhi oleh standar apa yang dilihat di sekitar kita. Standar hidup kita jadi dipengaruhi dengan apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan. Itu mempengaruhi standar kehidupan kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus, tadi saya ngomong Tuhan Yesus dicobai. Tapi pencobaan yang ketiga kalau saudara ingat, Tuhan Yesus itu diperlihatkan kemegahan dunia. Mungkin saya baca aja di Matius 4 ayat 8 sampai 10. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Katakan amin. Ini jelas. Jangan sampai kena tipuan iblis tuh kasih kemewahan. Ikut aja, kamu ikut aku, kamu menyembah sama aku nanti kamu dapat ini. Saudara, saya beritahu, iblis itu selalu ya, dia bisa menawarkan kekayaan, bisa, dia mau menawarkan kekayaan, bisa. Tapi setiap kali iblis menawarkan sesuatu, pasti ada tumbalnya. Kamu gini, asal ini. Kamu gini, asal nyembah sama aku. Nyembah sama aku, nah udah nanti nurut. Nanti perlu tumbal. Ini saudara lihat, kadang-kadang ada orang yang mau kaya. Waduh, dengan mikir pakailah Gunung Kawi atau macam-macam segala. Akhirnya saudara mulai ngelihat tumbal itu terjadi. Betul, keluarganya, anaknya, keturunannya. Hidupnya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, itu iblis. Tapi kalau Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus gak pernah minta timbal. Gak ada tumbal. Betul? Gak ada. Kalau kau minta Tuhan Yesus berkati kamu.
Yang Tuhan minta cuma satu kok. Hidupmu jadi berkat buat banyak orang. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat. Gak ada tuh dia minta tumbal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah jadi tumbal sekali untuk selama-lamanya. Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena itu kita percaya. Jangan tipu daya kekayaan itu mengganggu kita. Saya ingin ajak kita membaca dari 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara dikasih Tuhan, perlu saya luruskan satu hal. Jadi kaya itu gak salah. Karena Tuhan mau anak-anak Tuhan juga kaya dan jadi berkat. Yang salah itu keinginan kita untuk cepat kaya, itu tadi. Uang itu gak salah. Yang salah itu cinta uang. Amin. Itu yang Alkitab katakan. Uang dipakai untuk kehidupan, untuk semua hal dalam hidup kita. Ya. Dunia ini perlu uang. Ya. Karena itu gak salah. Yang salah itu cinta uang. Orang ingin cepat kaya. Saudara, kadang-kadang begini, Tuhan Yesus berkata begini, bukankah hidup itu lebih penting daripada tadi pakaian apa segala itu tadi? Kan Tuhan Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting? Saya mau beritahu saudara, saudara, hidup itu jauh lebih penting daripada gaya hidup. Ini yang bahaya. Hidup itu lebih penting daripada gaya hidup. Dunia sekarang sudah mulai balik, memutar balikan. Iblis mulai, apalagi generasi ini. Wah, kalau lu mesti gaya begini, kalau enggak lu enggak tren. Seolah-olah semua dirubah supaya kita punya gaya hidup menurut ukuran dunia. Akhirnya generasi ini mulai terjerat. Udah lu kalau nggak bisa, bisalah cicilan lah. Bisalah pinjol lah. Nggak heran saudara. Karena gaya hidup banyak orang terjerat namanya pinjol. Karena keinginan kaya mengejar untuk bisa cepat kaya. Berbagai tawaran datang. Judi online. Seolah-olah bisa menang. Percayalah nggak akan pernah bisa menang itu. Itu cuma akan menghancurkan hidup kita, percayalah. Jangan pernah mau terjerat yang namanya pinjol, yang namanya judi online. Jangan pernah. Juga berbagai investasi yang, maaf, saya pakai istilah investasi bodong. Kenapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada tawaran sama saudara yang seolah-olah ini cepat kaya, hati-hati. Hati-hati. Sebab yang namanya cepat kaya, itu pasti di balik itu ada berbagai risiko besar yang terjadi. Mari kita kembali kepada dasar firman Tuhan. Mari kita rajin bekerja, mari giat, lakukan bagian kita. Kalau sudah pun investasi, hati-hati, doa betul-betul. Apakah ini resmi, apakah ini pemerintah nih. Jangan nanti menyesal belakangan. Saya berapa kali mendoakan orang-orang yang terjerat investasi, Pak, aduh saya kena tipu, saya udah masukin 200 juta habis uang saya, Pak. Ada lagi yang saksian, Pak, saya udah kena tipu, ini semua pensiun saya habis, Pak, gara-gara ini. Kenapa saudara? Itu semua namanya tipu daya kekayaan. Karena seolah-olah, wah bisa nih, wah ini bisa nih, wah bisa nih. Saudara, kita ada di hari-hari yang saya mau mengajak kita jemaat Tuhan, ayo hati-hati. Hati-hati. Karena tipu daya kekayaan itu sangat-sangat berbahaya. Saya kembali kepada yang tadi Tuhan Yesus katakan. Hidup itu lebih berharga daripada pakaian dan lain sebagainya. Kenapa? Kita harus percaya bahwa hidup itu lebih berharga daripada gaya hidup. Jangan terpengaruh gaya hidup. Saya belum lama ini ada orang yang ngomong, Pak Williar, Bapak kan pendeta, dipakai Tuhan Pak. Bapak kan cukup terkenal, waduh macam-macam.
Ya kenapa memang maksudnya? Saya lihat Bapak mobilnya itu terus Pak, udah 10 tahun lebih ya Pak. Maksudnya, Pak, si ini dia sebut nama hamba Tuhan ini, waduh, dia mobilnya udah ganti ini loh Pak, dia gini. Bapak ganti aja. Saya lihat dia, saya terus mikir, waduh repot juga nih kalau ada orang begini. Saya akan bilang gini, mobil saya tuh nyaman. Gunanya mobil apa? Dari sini ke sono, nyampe kan? Nyampe. Selama masih nyampe, ngapain gue mesti ganti? Wah, kan lebih keren Pak. Nah ini yang bahaya, saya bilang. Ini yang bahaya. Itu yang Tuhan bilang, hidup itu lebih berharga daripada gaya hidup. Hati-hati saudara. Jangan terpengaruh oleh gaya hidup. Bisalah DP-nya segini, ntar cicilan segini. Hati-hati saudara. Kalau udah kena namanya cicilan, itu jerat buat saudara setiap bulan. Percayalah. Kecuali saudara punya jaminan sebesar itu dalam deposito saudara ataupun dalam aset yang saudara miliki. Jangan macam-macam. Mari kita bertindak hikmat. Saya bagikan poin ini kepada jemaat karena saya rindu tahun 2026. Kita jangan kena jeratnya iblis. Tahun 2026 kita berkemenangan. Di tengah mungkin ada orang bilang masa yang sukar dan sebagainya. Kita tetap percaya kita punya Bapa yang baik. Tapi kita juga harus bertindak hati-hati. Nah inilah yang membuat banyak orang tidak berbuah. Semak duri ini yang menekan hidupnya. Akhirnya waduh gak pelayanan. Ini soalnya ngurus ini, soalnya gini. Wah kena tipu daya kekayaan. Wah ini soalnya mesti treat orang nih. Wah ini saya mesti ini nih. Wah saya mesti entertain nih. Sorry deh gak bisa deh. Akhirnya demi untuk mengejar sesuatu di mana kita menjual prinsip-prinsip hidup kita. Kita menjual nilai-nilai, integritas dan apa yang rohani yang kita pegang. Jangan sampai, saya berdoa, kita jadi pemenang. Kita keluar sebagai pemenang. Dalam kitab Wahyu firman Tuhan selalu berkata, barang siapa menang. Barang siapa menang. Intinya mereka inilah yang masuk surga. Saya berdoa kita semua keluar sebagai pemenang. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, amin. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia Mari angkat tangan kita, satu tangan taruh di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, hari-hari ini kami mau keluar sebagai pemenang. Kami tidak mau terjerat dalam tipu muslihat iblis. Kami mau menjadi orang Kristen yang berbuah-buah dalam hidup kami. Tidak terhimpit oleh semak dan duri dalam hidup ini. Tapi kami mau berbuah. Tuhan, kami mau mensingkirkan semua semak duri yang coba menekan hidup kami. Kami menang terhadap kekhawatiran dunia ini. Kami mau menang terhadap setiap tipu daya kekayaan. Dan biar mata kami hanya memandang kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang pasti menyediakan apa yang anak-anaknya perlukan. Dan kalau kami diberkati, itu untuk kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan.